Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Dimensi Pengawasan Terhadap Pemerintah. Yang beranggotakan Kenza Salsabila, Dea Nandini, Novrita Kurnianti, Reza Triana, Salvadi Dharma, Sakinatul Najah, dan Trian Nur Safira. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang perannya setara dengan fungsi manajemen lainnya. Pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. Pengawasan hakikatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian, pada pengawasan pemerintah ialah suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya. Apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Administrasi Pemerintah disebutkan bahwa penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi dan manfaat pengawasan pemerintah. Fungsi pengawasan pemerintah. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan memegang peran yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan, kemungkinan terjadi penyimpangan dapat dicegah. Sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. Fungsi pengawasan sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Manfaat pengawasan pemerintah. 1. Menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning. 2. Struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. 3. Memotivasi atau mengarahkan anggota atau actuating. Maksud dan tujuan pengawasan pemerintah. Pada pengawasan pemerintah juga terdapat maksud dan tujuannya, yaitu dapat melekat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep 46 M4 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tugas yang sangat luas. Hal tersebut dapat dimaksudkan bahwa pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara itu, berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan.
Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya? Tahap pengawasan. Menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi. Sifat dan waktu dalam pengawasan. Dalam sifat dan waktu pengawasan terdapat dua bagian, yaitu internal dan eksternal, di mana pengawasan internal pemerintah itu merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sangat diperlukan adanya pengawasan oleh aparat. Pengawasan internal pemerintahan atau APIP yang berkualitas dan sistem pengendalian yang baik. APIP merupakan pelaksanaan pengawasan internal pemerintah harus mampu merespons secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi di bidang politik, di bidang ekonomi, atau di bidang sosial. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP dan daerah. Supaya proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pada penggunaan waktu dengan efektif adalah suatu tantangan bagi setiap manajer. Para manajer berada di bawah penekanan untuk mengurangi waktu rapat dan mencapai keputusan. Waktu adalah suatu sumber yang terbatas. Manajer sering mengeluh bahwa waktu yang terbuang dengan panggilan-panggilan telepon dan rapat-rapat dapat dihindari. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya, inspektur wilayah kabupaten atau kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten atau kota tersebut. Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi. Misalnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah perangkat pengawasan eksternal terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah atau dalam arti yang teknik pengawasan. Beberapa teknik yang biasa digunakan menurut Leonce Mengginson CS dalam DeFug 1988-126 adalah observasi, pengawasan berkala, laporan lisan dan tertulis, penilaian kegiatan, diskusi antara manajer dan karyawan. Metode pengawasan kuantitatif bersifat lebih spesifik, dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian seperlunya atas jumlah maupun kualitas barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan kepada konsumen. Kemudian, pada pengawasan langsung, yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk adanya inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Sedangkan pada pengawasan tidak langsung, yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan Siagian 2008-115. Laporan ini juga berbentuk seperti lisan dan tertulis.
Faktor pengawasan. Menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi macam situasi yang ada sebagai berikut. 1. Kesamaan fungsi yang akan disubsan harus menyusul dan jumlah fungsi yang berbeda-beda yang perlu disupervisi bertambah jumlahnya. 2. Kompleksitas fungsi yang disupervisi ruangan lingkup pengawasan harus lebih kecil bagi versi ruang lingkup pengawasan harus lebih kecil. Sewaktu tugas-tugas yang akan disupervisi makin berat dikerjakan. 4. Perencanaan yang diperlukan bagi fungsi yang disubkan seseorang manajer untuk melaksanakan perencanaan untuk fungsi-fungsi. Efektif, melekat, dan fungsi pengawasan dapat dikatakan efektif apabila standar yang telah ditetapkan dan biasanya sesuai dengan prinsip fleksibilitas. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu bentuk pengadilan aparat pemerintah di setiap instansi dan suatu organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugas masing-masing agar tujuan instansi atau organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional, pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga, badan, unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengajian, pengusutan, dan penilaian. Pengawasan dalam organisasi pemerintah. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan organisasi pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi suatu perencanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam wadah formal untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu negara yang disertai dengan tindakan-tindakan korektif apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan hendaknya harus selalu dilaksanakan pada setiap lini suatu organisasi, khususnya dalam organisasi pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat di berbagai bidang pelayanan. Sistem informasi pengawasan penyelenggaraan terhadap pemerintah. Komponen sistem, batasan sistem, lingkungan, penghubung antar komponen, masukan, pengolahan, tujuan dan sarana, keluaran, dan umpan balik. Pengawasan terhadap pemerintah yang ditindaklanjuti dalam hasil pemeriksaan. Aparat pengawas internal pemerintah yang disebut sebagai APIP merupakan Inspektorat Jenderal Kementerian. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan secara efisien dan efektif. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh APIP dikirim dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disetujui seperti tidak boleh dibuka kepada publik dan diberikan kepada masyarakat publik kecuali yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP diwajibkan melakukan pemeriksaan di atas penyimpangan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Kesimpulannya,
Pengawasan pemerintah merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya. Apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, disebutkan bahwa penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Dalam pengawasan juga terdapat sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu planning, organizing, dan actuating. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Sekian itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.